Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Made Surya Pramana, dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu, dan mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menganalisis dan mengimplementasikan strategi manajemen keuangan yang relevan di dalam dunia usaha dan dunia industri. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan case-based learning yang menekankan pembelajaran berbasis kasus yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi diminta juga untuk mampu menganalisis kasus seputar manajemen keuangan berdasarkan analisis dan kebutuhan dunia usaha. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, mulai dari tujuan dan lingkup manajemen keuangan, sampai dengan pengenalan dari berbagai laporan keuangan. Dan juga mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, yang dimana 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 pertemuan yaitu dilakukan secara tatap muka. Bobot yang diberikan kepada mata kuliah manajemen keuangan ini diantaranya adalah 20% ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, 50% tugas, dan 10% kehadiran. Metode pembelajaran dilakukan secara hybrid learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform kami, yaitu UWISE, Universitas Warmadewa Integrated System of Education, dan platform online lainnya seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-1, yaitu mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup ilmu manajemen keuangan. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah manajemen keuangan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ilmu manajemen keuangan itu pada dasarnya adalah ilmu yang berkembang daripada ilmu manajemen dasar ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ilmu manajemen itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah bagaimana cara kita untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi bagaimana ilmu manajemen itu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap organisasi kan memiliki tujuan yang berbeda ya. Ada tujuan berbasis keuangan, ada tujuan yang berbasis non keuangan gitu ya. Dan di setiap organisasi itu pasti ada apa? Ada sumber daya manusia, ada aset-aset, ada sumber daya manajemen dan sebagainya. Jadi fungsi dari manajemen itu adalah bagaimana kita membantu organisasi untuk mencapai tujuannya gitu ya. Nah, cara mencapai tujuan bagaimana? Adalah dengan efektif dan efisien ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ilmu manajemen pada dasarnya adalah bagaimana kita mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu adalah seberapa cepat kita melakukan suatu metode, kalau efisien seberapa murah kita melakukan suatu metode gitu ya. Jadi efektif dan efisien. Tetapi secara praktikal itu suatu hal yang bertentangan gitu ya. Jadi kalau kita menemukan hal yang cepat, biasanya itu biayanya mahal gitu ya. Tetapi kalau kita memerlukan suatu biaya yang murah, biasanya itu memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu untuk mencari keseimbangan antara mencari suatu metode yang efektif, tetapi di satu sisi dia juga harus efisien gitu ya. Jadi kita pertimbangkan antara biaya dan manfaatnya gitu ya. Jadi itu adalah ilmu manajemen secara umum gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke ilmu manajemen keuangan, jadi ilmu manajemen keuangan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengelola uang yang ada di dalam suatu organisasi agar mampu mencapai suatu tujuannya gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya keuangan di dalam perusahaan agar mampu membantu organisasi untuk mencapai itu tujuannya gitu ya. Jadi kalau kita membahas organisasi, pasti ada organisasi apa? Organisasi bisnis, ada organisasi pemerintah, ada organisasi SDM ormas gitu ya, organisasi masyarakat yang tujuannya mungkin bukan keuangan ya, mungkin sosial, mungkin tujuan lingkungan ya, seperti Pandawara gitu ya. Jadi dia tidak keuangan tetapi dia lingkungan gitu ya. Ada mungkin organisasi pelindung satwa misalkan ya, jadi dia membuat shelter-shelter untuk anjing-anjing yang terlantar misalkan gitu ya. Jadi ada beberapa organisasi yang memang tujuannya itu tidak hanya bersifat non keuangan gitu ya.
Tetapi tentu setiap organisasi pasti memerlukan apa? Memerlukan uang untuk melakukan operasional kan? Jadi walaupun tujuannya bukan keuangan, tetapi dia tetap memerlukan uang untuk melakukan operasional. Jadi maka dari itu, manajemen keuangan itu adalah ilmu yang mampu kita aplikasikan ke setiap jenis organisasi gitu ya. Jadi walaupun organisasinya itu bukan suatu perusahaan yang basicnya profit gitu ya. Jadi manajemen keuangan itu adalah salah satu ilmu yang mampu kita aplikasikan ke berbagai jenis organisasi. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manajemen keuangan pada dasarnya adalah bagaimana suatu pemilik usaha gitu ya, ataupun bagaimana suatu individu itu mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Nah, untuk mengelola keuangan ada dua cara. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan keuangan ataupun mendapatkan uang. Yang kedua adalah bagaimana cara kita men-spend ataupun mengeluarkan uang gitu ya. Jadi dalam ilmu manajemen keuangan hanya ada dua poin ya, bagaimana cara kita mendapatkan dan bagaimana cara kita mengeluarkan gitu ya. Jadi kalau kita dalam perusahaan ada pendapatan, ada biaya. Selisih dari itu baru kita anggap sebagai keuntungan gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi manajemen keuangan itu mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan uang secara efektif dan efisien, bagaimana cara kita mengeluarkan dana secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi contohnya misalkan bagaimana cara kita mendapatkan uang gitu ya. Nah, cara kita mendapatkan uang kan banyak ya. Bisa dari modal sendiri, bisa dari tabungan, bisa dari pinjam orang tua misalkan, bisa dari pinjam bank gitu ya, bisa dari pinjol misalkan ya. Nah, setiap instrumen itu memerlukan apa? Memerlukan biaya yang berbeda-beda kan. Kalau kita pakai uang sendiri, biayanya apa? Nol kan? Karena kita pakai uang tabungan yang sudah kita tabung dari lama-lama gitu ya. Yang kedua, misalnya kita pinjam dari orang tua. Mungkin tidak rugi, tapi apa? Tidak enak kan? Oh, kalau nggak balikin, kita nggak enak nih sebagai anak. Nggak bisa balikin duit orang tua gitu ya. Ada biayanya. Misalkan kita pinjam ke bank. Biayanya apa? Kita harus bayar bunga, harus bayar admin misalkan, harus bayar provisi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi setiap kita mendapatkan uang, itu selalu ada biaya-biaya yang terkandung di dalamnya gitu ya. Nah, fungsinya daripada manajemen keuangan, kita bisa memilih. Kita bisa mendapatkan dana dari mana gitu ya. Apakah dana dari laba ditahan, apakah dana dari bank, apakah dana dari mendapatkan menjual obligasi misalkan, ataukah menjual saham gitu ya. Nah, setiap proses pendapatan dana itu kita catat sebagai bagaimana kita mendapatkan dana gitu ya. Jadi kita catat biayanya seperti apa. Nah, kita bisa pilih kira-kira mana biaya yang paling murah kan. Apakah hanya pakai tabungan misalkan, ataukah pinjam ke bank A, pinjam ke bank B gitu ya. Jadi kalau kalian pinjam uang, pasti kalian lihat kan bunganya kan, mana yang lebih murah ya. Kalau lebih murah, saya mending milih bank yang menyediakan bunga lebih murah gitu ya. Jadi itu adalah proses mendapatkan pendanaan gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita melakukan spend money ya, mengeluarkan uang gitu ya. Jadi kalau kita berbicara perusahaan di dalam mengeluarkan uang, itu ada beberapa jenis kan. Dia bisa melakukan ekspansi bisnis misalkan, ataukah dia bisa berinvestasi di investasi lain misalkan, ataupun di saham, di perusahaan lain misalkan ya. Nah tentunya poinnya apa? Poinnya adalah tingkat return kan. Jadi semakin besar tingkat pendapatannya, tingkat returnnya, maka itu bisa menjadi pilihan kita dalam mengeluarkan dana gitu. Jadi manajemen keuangan pada dasarnya adalah bagaimana kita mendapatkan mendapatkan dana dengan biaya paling murah, dengan kita menginvestasi dengan return yang lebih tinggi gitu ya. Jadi misalnya kita minjem bank, bunganya 10% gitu ya. Lalu kita ingin berinvestasi ke investasi yang lain. Minimal berarti apa? Return kita harus di atas 10% kan? Karena kita dapat dana yang 10% bunganya, kalau kita investasi berarti returnnya harus di atas 10% gitu ya. Nah itulah ilmu manajemen keuangan ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses manajemen keuangan secara efektif dan efisien. Tandanya apa? Tandanya adalah kita mendapatkan dana dengan murah, tetapi kita berinvestasi dengan mendapatkan profit yang lebih tinggi gitu ya. Itu adalah ilmu dasar daripada manajemen keuangan gitu ya. Jadi itu ruang lingkup secara umum. Tetapi kalau kita telah lebih detail, itu ada lebih banyak bahan kajian ya. Jadi ilmu manajemen keuangan itu tidak hanya berputar seperti itu, tapi kita juga mempelajari bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan gitu ya, bagaimana kita memilih pendanaan dengan baik, bagaimana kita menghitung pendanaan, bagaimana kita menghitung return dari suatu investasi gitu ya. Jadi ada banyak bahan kajian di dalamnya gitu ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini mungkin kita membahas ruang lingkup manajemen keuangan seperti apa, tujuannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin kita bahas materi secara umum dulu,
nanti seiring berjalan waktu, pertemuan kita selanjutnya mungkin kita bisa membahas materi-materi dengan lebih detail gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini fungsi daripada manajemen keuangan ya. Jadi manajemen keuangan itu menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan gitu ya. Jadi 20% misalkan, 20%, 30% gitu ya, itu menyangkut proses perencanaan. Nah, proses pengorganisasian, kita mengorganisasi, kira-kira untuk mencapai 30%, kita harus seperti apa gitu ya. Apakah kita minjem di bank dulu, ataukah kita ngeluarin saham gitu ya, ataukah kita minjem uang ke orang lain misalkan gitu ya. Itu melakukan proses pengorganisasian. Lalu yang ketiga pengarahan ya, jadi kita arahkan. Setelah kita dapat dana, kita arahkan dana ini mau kemana gitu ya. Apakah kita ekspansi ke bisnis, apakah kita ekspansi ke SDM-nya, kita training biar lebih bagus, biar perusahaannya lebih profit, atau kita arahkan ke kegiatan yang lain. Baru yang terakhir adalah pengendalian ya. Jadi kita audit apakah proses yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi pengendalian kegiatan keuangan. Nah, inilah biasanya yang bertanggung jawab itu adalah manajer keuangan ya. Jadi kalau kalian sering baca berita gitu ya, ada direktur keuangan gitu ya. Nah, direktur keuangan itu fungsinya seperti ini ya. Jadi mereka mengatur mulai dari proses perencanaan keuangan sampai dengan proses auditing, yaitu pengendalian keuangan gitu ya. Jadi itu adalah ruang lingkup daripada manajemen keuangan. Nah, untuk kegiatan utamanya itu dua ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu bagaimana kita menggunakan dana dan bagaimana kita mencari pendanaan gitu ya. Jadi mencari pendanaan secara efektif dan efisien dan menggunakan dana tersebut untuk mencari instrumen investasi yang mendatangkan profit lebih tinggi daripada biaya investasinya gitu ya. Itu adalah ruang lingkup daripada manajemen keuangan. Ya, jadi ini kalau secara umum kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi ada manajer keuangan, di mana manajer keuangan dia itu mengelola aktiva daripada perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita membahas aset, perusahaan itu mempunyai dua aset ya, ada aset lancar dan ada aset tetap. Kalau aset lancar itu nilainya di bawah 1 tahun, kalau aset tetap nilainya di atas 1 tahun. Jadi kalau aset lancar itu seperti cash, persediaan gitu ya, itu namanya aset lancar, di mana perputarannya itu cepat gitu ya. Sedangkan kalau aset tetap itu biasanya nilainya di atas 1 tahun ya, seperti tanah, gedung gitu ya, mobil, kendaraan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi manajer keuangan itu fungsinya adalah mereka mengatur aktiva daripada perusahaan ya. Jadi mereka mengatur kira-kira berapa porsi daripada aset lancar dan aset tetapnya gitu ya. Nah, lalu untuk membeli aktiva perusahaan, manajer keuangan bisa mencari dana di luar, yaitu di pasar keuangan gitu ya. Jadi mereka bisa mencari dana di pasar keuangan, contohnya seperti apa? Contohnya mengeluarkan saham gitu ya. Jadi sama seperti kasus baru Rans ya, ada yang tahu ya? Punyanya Raffi Ahmad, dia kan mengeluarkan IPO ya, menjual saham, di mana saham tersebut dijual dan mendapatkan dana kan. Nah, dana tersebut baru dibelikan aktiva perusahaan gitu ya. Aktiva perusahaan itu bisa beli tanah lagi, bisa ekspansi bisnis gitu ya. Jadi kalau dari prospektusnya kan dia katanya mau bikin konser megah dan segala macam gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan nilai daripada perusahaan gitu ya. Jadi nilai perusahaan itu meningkat gitu ya. Jadi nilai perusahaan meningkat, maka harga sahamnya juga bisa semakin meningkat gitu ya. Nah, ini adalah ruang lingkup daripada manajemen keuangan ya, di mana yang bertugas biasanya itu adalah manajer keuangan ya. Jadi kalau ada orang tua kalian jadi manajer keuangan, terus tanya, kira-kira orang tuanya kerja saya apa ya sebagai manajer keuangan ya? Tugasnya seperti ini gitu ya. Dia mengatur aktiva perusahaan, dia mencari pendanaan, dia mengatur kalau cari dana itu lebih murah di bank, ataukah di IPO, di saham, ataukah mengeluarkan surat utang, dan sebagainya gitu ya. Jadi pekerjaannya ya seputar ini ya, aktiva perusahaan, dan mencari pendanaan daripada pasar keuangan. Ya, itu adalah ruang lingkup daripada pekerjaan dari manajer keuangan. Oke, lalu kita masuk ke pasar keuangan ya. Jadi kalau kita membahas pasar keuangan, itu ada dua ya, ada pasar saham dan pasar obligasi. Jadi kalau pasar keuangan itu biasanya berkaitan dengan financial instrument ya, instrumen keuangan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pasar keuangan, maka itu menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana gitu ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu ya, misalkan kita membahas saham gitu ya. Nah, harga saham itu kan ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh aktiva perusahaan, nilainya seperti apa, dan persepsi daripada investor kan. Jadi misalkan kalau saham A, kita hitung misalkan nilainya cuma 1.000 gitu ya. Tetapi karena yang punya Raffi Ahmad misalkan, kita
kita merasa bahwa perusahaan ini bagus nih, ya udah deh saya mau beli 2.000 nggak apa-apa deh saya beli. Yang penting ini punya Raffi Ahmad karena dia memiliki memiliki ketokohan yang baik gitu ya. Nah, walaupun nilai aslinya 1.000, tetapi karena persepsinya positif, maka nilainya lebih tinggi daripada nilai yang aslinya gitu ya. Nah, itu adalah demand dan supply ya. Jadi harga suatu aset daripada pasar keuangan itu tergantung daripada persepsi daripada konsumennya gitu ya. Itu adalah lembaga keuangan gitu ya. Dan juga pasar keuangan bisa terjadi di sektor formal ya, seperti perbankan, asuransi gitu ya. Jadi kalau kita memang berbicara mengenai pasar keuangan, ada beberapa institusi-institusi di dalamnya gitu ya. Nah, kalau di Bali ini unik ya, karena di Bali ada namanya apa? Namanya LPD ya, yaitu Lembaga Perkreditan Desa gitu ya. Jadi kalau kita membahas LPD itu memang sangat unik ya, karena dia institusi keuangan yang memiliki nilai lokal ya, nilai budaya di dalamnya gitu ya. Jadi sangat unik gitu ya. Jadi itu ya. Nah, jadi pasar keuangan itu ya. Jadi pasar keuangan terdiri dari instrumen investasi, juga terdiri daripada institusi-institusi keuangan ya. Jadi kalau kalian ke bank nabung, berarti apa? Berarti kalian sudah masuk ke dalam pasar keuangan. Kenapa? Karena uang tabungan kalian itu dijadikan kredit oleh bank kan. Jadi kalau kalian nabung 10 juta misalkan ya, bank itu tidak nabung 10 jutanya, tetapi 9 jutanya dijadikan kredit ke pihak yang lain gitu ya. Jadi dengan kalian menabung itu pada dasarnya kalian sudah tergabung ke dalam pasar keuangan. Ya, itu adalah ruang lingkup daripada pasar dan lembaga keuangan. Oke? Ya, jadi ini lembaga keuangan ya. Jadi dalam memilih lembaga keuangan, perusahaan perlu memperhatikan dua unsur utama ya, yaitu biaya dan persyaratan serta jangka waktunya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara lembaga keuangan itu ada beberapa jenis ya. Ada bank umum, ada BPR gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Biasanya kalau bank umum, dia menawarkan kredit yang lebih murah bunganya ya. Jadi biasanya tingkat bunganya lebih murah. Tetapi apa? Tetapi kadang-kadang persyaratannya agak ruwet ya, agak sulit gitu ya. Jadi harus ada jaminannya, harus ada laporan keuangan gitu ya, harus ada laporan audit dan sebagainya gitu ya. Jadi persyaratan lebih sulit, tetapi apa? Bunganya lebih rendah gitu ya. Jadi lebih murah gitu ya. Tapi kalau BPR dan LPD biasanya itu bunganya lebih tinggi ya. Jadi bunganya bisa sampai 20-25% per tahun gitu ya. Tetapi apa? Kalau kita minjem uang, itu biasanya persyaratannya tidak terlalu sulit ya. Yang penting punya jaminannya asli, ya udah nggak perlu laporan keuangan, nggak perlu laporan audit, sudah bisa diberikan pinjaman gitu ya. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi kalau semakin gampang kita minjem, biasanya apa? Bunganya semakin tinggi gitu ya. Jadi maka dari itu kalau kalian pernah dengar istilah rentenir ya, itu kan makanya bunganya tinggi ya, 40% gitu ya. Kenapa? Ya karena kita minjem udah langsung dikasih gitu ya. Tetapi risikonya apa? Risikonya bunganya sangat tinggi gitu ya. Kalian bayangkan misalkan 1 tahun 40%, berarti per bulan berapa? Per bulan sekitar 3% kan? Anggap kalian minjem 10 juta gitu ya. Berarti setiap bulan bunganya aja 300.000 gitu ya. Belum lagi cicilannya gitu ya, cicilan pokoknya gitu ya. Jadi maka dari itu kalau kalian ingin meminjam dana, perhatikan biaya dan juga syarat yang ditentukan gitu ya. Biasanya kalau syaratnya sulit, biasanya bunganya lebih murah gitu ya. Itu adalah lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Dan tentunya dari dana yang diperoleh itu bisa diinvestasikan gitu ya. Jadi maka dari itu kita bisa berinvestasi ke banyak instrumen ya, bisa ke saham gitu ya, bisa ke obligasi, bisa ke emas ya. Jika sekarang harga emas naik itu, ya kalian bisa beli emas gitu ya. Atau bisa ke proyek-proyek yang lainnya, misalkan teman kalian buka coffee shop gitu ya, saya butuh dana nih gitu ya, nanti saya balikan berapa persen, nah itu bisa, itu kan sebagai investasi juga gitu ya. Jadi dari dana yang kita peroleh, kita bisa lakukan investasi ke berbagai aktiva-aktiva atau berbagai proyek-proyek investasi yang lainnya gitu ya. Kalau sekarang kan lagi trennya MBG ya. Jadi ada yang ingin buka SPPG gitu, investasi kita dapat segini gitu ya. Nah, itulah salah satu bentuk dari proyek investasi gitu ya. Jadi itu adalah lingkup daripada manajemen keuangan. Lalu kita lanjut ke keputusan manajer keuangannya. Jadi memang manajer keuangan bertanggung jawab ke dalam penggunaan dana seperti apa, perolehan dananya seperti apa, dan juga pembagian labanya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai dividen ya. Jadi dividen itu adalah pembagian laba kepada para pemegang saham gitu ya. Nah, jadi manajer keuangan itu bertanggung jawab kepada pembagian laba gitu ya. Jadi mereka dianggap sebagai manajer keuangan yang baik apabila mereka bisa menggunakan dana dengan efektif dan efisien,
bisa memperoleh dana dengan efektif dan efisien, dan juga bisa membagi laba sesuai dengan nilai daripada perusahaan gitu ya. Jadi ruang lingkupnya seperti ini ya. Jadi bagaimana menggunakan dana, bagaimana memperoleh dana, sampai dengan bagaimana kita melakukan pembagian laba perusahaan gitu ya. Karena di dalam melakukan pembagian laba itu ada beberapa jenis ya. Karena kalau kita berbicara mengenai pemegang saham itu ada dua jenis ya. Ada saham biasa dan ada saham preference gitu ya. Jadi kalau saham biasa itu biasanya dividennya tidak terlalu besar biasanya. Jadi pemegang saham biasa. Tetapi kalau saham preference biasanya dividen lebih besar dibandingkan dengan saham biasa. Tetapi harganya biasanya lebih mahal kalau kita membeli saham preference. Ya, jadi itu ya. Jadi itu adalah tanggung jawab daripada manajer keuangan ya. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas penggunaan dana, perolehan dana, sampai dengan pembagian laba. Oke? Nah, lalu ini adalah tujuan daripada manajemen keuangan ya. Jadi pada dasarnya manajemen keuangan itu hanya satu ya tujuannya, yaitu apa? Yaitu meningkatkan nilai daripada perusahaan ya. Jadi kenapa tidak kita fokus ke dalam laba aja misalkan, atau fokus ke dalam ukuran perusahaan aja gitu ya. Jadi kenapa kita fokus kepada nilai dari perusahaan? Karena nilai perusahaannya semakin tinggi, itu akan memberikan kepercayaan diri oleh investor untuk berinvestasi ke perusahaan kita lagi gitu ya. Jadi nilai perusahaan itu sangat penting gitu ya. Jadi nilai perusahaan yang baik itu biasanya dia tidak fokus ke laba, tetapi fokus kepada value perusahaan secara menyeluruh gitu ya. Jadi walaupun labanya tinggi, tapi kalau biayanya tinggi juga, itu juga tidak efisien kan gitu ya. Jadi maka dari itu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka dari itu nilai perusahaan itu biasanya indikatornya adalah harga dari sahamnya gitu ya. Jadi walaupun misalkan nilainya 1.000 gitu ya, tetapi kalau harga sahamnya 2.000, berarti nilai perusahaan kan baik tuh. Karena investor merasa bahwa perusahaan ini bisa lebih bagus lagi nih dibandingkan dengan nilai yang sekarang. Maka dari itu investor rela dia membeli 2.000 karena merasa bahwa berapa tahun lagi dia bisa jadi 2.500 misalkan gitu ya. Karena nilai dasar perusahaannya sudah baik gitu ya. Jadi maka dari itu tujuan manajemen keuangan adalah bagaimana kita membuat nilai perusahaan itu semakin tinggi ya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi ya. Kita memperoleh dana dengan murah, kita menggunakan dananya dengan baik, dapat profit yang baik, dan juga kita bisa membagi labanya dengan maksimal gitu ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri daripada nilai perusahaan yang tinggi gitu ya. Lalu kita masuk ke keuangan perusahaan ya, itu corporate finance ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai perusahaan corporate, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang skalanya sudah besar gitu ya. Seperti Unilever gitu ya, Astra dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai corporate finance, maka memang biasanya dia sudah semakin detail ya. Jadi harus menggunakan prinsip akuntansi, harus menggunakan prinsip manajemen keuangan gitu ya, harus sesuai dengan akuntabilitas dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti ini lebih detail lagi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi yang pasti bahwa di dalam suatu perusahaan besar mereka sangat fokus ke dalam finance-nya ya. Jadi maka dari itu biasanya orang finance itu tingkat akademisnya bagus-bagus gitu ya. Kenapa? Karena mereka adalah tulang punggung daripada perusahaan gitu ya. Jadi kalau finance-nya berantakan, ya pasti operasional perusahaan juga berantakan gitu ya. Jadi finance itu adalah tulang punggung daripada perusahaan. Jadi kalau di manusia itu namanya jantungnya gitu ya. Jadi kalau jantungnya nggak ada ya kita nggak bisa gerak kan gitu ya. Sama kalau perusahaan, kalau uangnya nggak ada ya mereka nggak bisa gerak gitu ya. Jadi sama seperti perusahaan startup gitu kan, makanya banyak bangkrut kan. Karena dananya sudah habis gitu ya untuk bakar duit gitu ya. Jadi walaupun mereka mau jual mimpi kayak apa ya nggak bisa jalan karena jantungnya udah nggak ada. Jadi uang investornya udah habis gitu ya. Jadi itu ya. Jadi finance itu adalah tulang punggung dan bisa dikatakan sebagai jantung daripada perusahaan. Gitu ya. Itu adalah corporate dari finance. Lalu ada namanya agency teori. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai corporate finance, maka biasanya ada beberapa isu ya. Isu yang paling tinggi itu adalah isu mengenai agency teori. Agency teori itu menyatakan bahwa biasanya akan terjadi konflik antara pemegang saham dan direksi perusahaan gitu ya. Jadi kalau pemegang saham kan pengennya labanya tinggi terus tuh. Pokoknya laba tinggi biar dividennya tinggi gitu ya. Biar saya sebagai pemegang saham dapat duit lebih tinggi gitu ya. Tapi sebagai direksi, kalian pengennya apa? Pasti pengen gaji gede kan? Nah, kalau gaji gede artinya apa? Laba perusahaan semakin kecil gitu ya. Maka biasanya terjadi konflik kan antara pemegang saham dan direksi daripada perusahaan. Nah, inilah biasanya terjadi konflik ya, karena kita sebagai direksi sudah kerja pontang-panting, ya pengen gaji gede kan, pengen bonus gede, pengen gaji gede gitu ya. Tapi kalau pemegang saham merasa kalau gaji gede berarti laba perusahaan turun dong.
Kalau labanya turun berarti apa? Dividennya semakin kecil gitu. Nah, itu adalah konflik daripada pemegang saham dan direksi. Maka dari itu ada satu pihak lagi, yaitu apa? Yaitu komisaris. Maka komisaris itu penting. Kenapa? Untuk mempertemukan antara direksi dan pemegang saham gitu ya. Jadi fungsi komisaris adalah untuk mencari titik temu. Jadi gaji direksi itu sebaiknya berapa sih gitu ya? Oh, sebaiknya segini. Karena apa? Karena benchmarknya adalah segini misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah biasanya isu yang ada di manajemen keuangan, karena kalau kita berbicara mengenai uang pasti sensitif ya. Kalian pun kalau buka usaha dengan teman pasti ada konflik gitu ya. Maka dari itu kalau kita berbicara mengenai uang ya pasti selalu ada konflik ya. Nah, kalau di manajemen keuangan, konflik yang biasa terjadi itu adalah konflik antara pemegang saham dan dari direksi, entah direktur utama, entah direktur keuangannya, entah direktur SDM-nya ya. Jadi memang biasanya mereka konflik ya. Jadi itu adalah isu-isu yang ada di dalam manajemen keuangan gitu ya. Lalu kita lanjut ke lingkungan perusahaan ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai lingkungan perusahaan, pasti ada namanya lingkungan eksternal dan lingkungan internal ya. Nah, kalau kita berbicara ini manajemen keuangan, ya pasti kita akan berkontribusi ataupun berinteraksi dengan lingkungan eksternal kan, seperti bank misalkan, seperti pemerintah, seperti tugas pajak gitu ya. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa kita berinteraksi dengan mereka, maka kita juga harus pintar-pintar di dalam melakukan pengelolaan keuangan gitu ya. Itu adalah lingkungan daripada perusahaan. Kenapa? Karena lingkungan keuangan itu terdiri dari sistem keuangan ya tempat perusahaan beroperasi. Jadi kalau kalian beroperasi mendapatkan laba yang tinggi, pasti bunganya pajaknya tinggi kan. Nah, biasanya perusahaan yang baik itu biasa mereka melakukan engineering finansialnya ya. Jadi di struktur keuangannya diatur agar laba pajaknya semakin kecil gitu ya. Jadi mereka melakukan restrukturisasi laporan keuangannya gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara legal gitu ya. Jadi bukan secara ilegal gitu ya. Oke, jadi ini adalah alokasi dana ya melalui tingkat keuntungan. Jadi kalau kita berbicara mengenai tingkat keuntungan, ada beberapa jenis ya. Misalkan seperti tabungan, kalau kalian nabung pasti dapat apa? Dapat bunga kan? Nah, bunganya itu bisa kita katakan sebagai return kan, tingkat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen keuangan. Jadi saya harap materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada mahasiswa-mahasiswa. Oke, sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan di mahasiswa? Oh ya? Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa tujuan manajemen keuangan itu hanya fokus untuk meningkatkan nilai perusahaan, bukan fokus pada laba perusahaan? Oke, jadi kenapa tujuan manajemen keuangan hanya fokus kepada nilai perusahaan ya? Jadi kalau kita sudah bahas tadi pada materi tadi bahwa memang kenapa tujuan manajemen keuangan itu fokus kepada nilai perusahaan, karena nilai perusahaan itu fokusnya adalah ke dalam jangka panjang perusahaan. Jadi kalau kita fokus hanya ke dalam laba, maka kita hanya fokus ke dalam omset, tetapi kita tidak bisa mengelola biayanya dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita fokus ke dalam laba perusahaan, maka fokusnya hanya jangka pendek ya. Jadi kita hanya fokus menjual, hanya fokus meningkatkan laba, tetapi kita tidak bisa melakukan efisiensi di biaya ataupun cost-nya gitu ya. Jadi maka dari itu kenapa kita sebagai perusahaan pasti ingin hidup lebih lama kan gitu ya. Maka dari itu fokus kita adalah jangka panjang gitu. Nah, untuk meningkatkan jangka panjang ya, maka kita fokus ke dalam nilai dari perusahaan ya. Jadi untuk mendapatkan laba, kita fokus ke SDM-nya dulu misalkan, kita fokus ke aktivanya dulu misalkan, kita fokus ke dalam ilmu manajemennya dulu. Setelah kita fokus, pasti laba akan menyusul kan gitu ya. Jadi fokus kita adalah ke dalam internalnya dulu, baru kita mengharapkan laba di kemudian hari. Jadi kalau kita fokusnya laba aja, ya kita keruk aja, besok-besok rugi ya udah gitu loh. Jadi kita hanya fokus ke dalam laba aja gitu ya. Jadi kenapa fokusnya ke nilai perusahaan? Karena apa? Karena perspektif kita adalah jangka panjang, bukan hanya jangka pendek gitu ya. Jadi kita kan harap organisasi itu kan hidup lebih lama ya, lebih lama dibandingkan dengan jangka pendek gitu ya. Gitu ya. Oke, kalau kita ada pertanyaan lagi, jadi terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Jadi tentunya selanjutnya kita akan bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya atau bisa ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, jadi terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya.